الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Satu ayat dalam Al-Quran bisa kita baca, surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Bahkan ayat ini hitobnya langsung kepada Nabi Muhammad karena menggunakan domir anta. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ma asobaka min hasanah faminallah. Apapun yang telah menimpamu berupa kebaikan itu adalah dari Allah. Sesuatu yang telah Allah ciptakan, takdirkan, yang melahirkan kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa man asabaka min sayyi'ah, dan apapun yang telah menimpamu berupa kejelekan, kerusakan, kehancuran, kemadorotan, ya, apapun namanya, famin nafsik, itu datang dari dirimu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, sekelas Rasul, sekelas Nabi saja diingatkan seperti itu. Artinya jangan sampai Rasul beranggapan ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, artinya Allah tidak pernah mentakdirkan sesuatu itu kemudian menjadi sebuah kerusakan. Kerusakan itu hanya akibat dari ulah manusia. Dari situ maka kita menjadi tersadarkan bahwa sesuatu yang menimpa kejelekan kepada siapapun, termasuk kepada kita apalagi umatnya, maka berarti ada hal yang harus kita perhatikan, ada hal yang harus kita introspeksi. Karena memang datangnya dari kita gitu. Bukan dari Allah, itu datang dari kita. Takdirnya Allah yang mentakdirkan, tapi penyebabnya adalah ulah manusia. Jadi kalaupun kemudian kita merasa ya terkurung dengan suasana Covid ini sejak lama, yang harus kita ingat bukan hanya sebatas oh ini ujian dari Allah, bukan sebatas itu, tapi yang harus kita ingat adalah apa sih yang telah kita lakukan sebagai sebuah kekeliruan sehingga Allah menakdirkan kejadian seperti ini. Nah kalau itu nanti manusia akan dituntut untuk bukan hanya bangkit, tapi juga membuka kembali hal-hal yang mungkin dilakukan sebuah kesalahan. Dan ayat itu sebetulnya kaitannya dengan perang, dengan perang Rasulullah yang mengalami kekalahan perang di perang Uhud, ya, di perang Uhud kalah perang itu. Jadi kekalahan juga termasuk sebuah sayyi'ah, musibah. Dan kekalahan itu Allah menyebutkan kekalahan akibat ulah kamu. Bahkan pada ayat yang lain Allah memberikan sambutan atas kekalahan perang itu dengan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Bayangkan Ibu Bapak, ke rumah perang eleh, capek, boborot ku duit, boborot ku getih, segala macam, kehilangan banyak nyawa. Tiba-tiba begitu datang pulang Allah menyambut dengan apa? Meminta ampunlah kalian kepada Allah. Jadi anu eleh teh sanes geusnya ada urang mah untuk itu. Bahwa urang salah, minta ampun. Dan itu banyak ayatnya seperti itu. Disinilah barangkali tidak berarti kita kemudian bersikap pesimis atas sesuatu yang kita terima, tapi dengan pernyataan seperti itu sebetulnya itu menjadi sebuah sikap yang produktif akhirnya. Oh iya, seharusnya kita begini, seharusnya kita begitu. Itulah yang sebetulnya orientasi dari prinsip ajaran Islam dalam rangka bahwa musibah itu menjadi sebuah ujian. Kalau kita tahu bahwa di dalam musibah itu ada kelemahan-kelemahan yang terjadi akibat perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa sih sebetulnya yang disebut dengan musibah itu? Al-bala, ya. Al-bala itu apa ya? Al-bala itu ujian, ya. Ibtila itu ujian kan. Di pandangan kita ujian itu apa? 2 tahun kita mengalami COVID misalnya ya, mengalami wabah. Apanya yang diuji kita? Apakah fisik kita, sakit kita, gara-gara COVID kita sakit misalnya? Gara-gara COVID kita nggak bisa nggak bisa leluasa kemana? Keluar rumah, tetiasa ruang riung, tetiasa segala macam. Apakah itu ujiannya? Kalau hanya itu ujiannya, maka tidak perlu kita beragama Islam. Orang lain pun sama merasakan itu, merasakan kesulitan itu. Jadi kalau begitu bagi umat Islam apa nilai ujian? Bagi umat Islam nilai ujian bukan itu, Pak. Itu mah hanya alatnya, hanya materinya. Ujiannya bagi umat Islam adalah karena kita merasa tidak punya keleluasaan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mengidharkan Islam, dalam berdakwah. Itu idhar itulah yang kemudian menjadi terbatasi, bahkan terhambat, terhalang. Itu ujiannya. Itulah yang juga sering kita lupakan, bahwa ujian dalam pandangan Islam itu bukan ujian fisik, bukan ujian yaumiyah, tapi ujian keimanan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum, kan gitu. Apakah kamu mengira kamu akan mudah masuk surga padahal belum pernah menimpa kepadamu ujian, cobaan sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Ujian apa? Masathumul ba'sa wad-dharra wa juljil. Menimpa kepada mereka al-ba'sa. Al-ba'sa itu ahli tafsir mengartikan kesulitan kesulitan hidup, kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi begitunya. Yang kedua, ad-dharra. Menimpa kepada mereka ad-dharra, kesulitan dalam konteks fisik. Yang ketiga, al-juljil. Terkena kepada mereka al-juljil. Al-juljil mah goncangan ketegangan, stres, ketegangan gitu. Pernah menimpa kepada umat sebelum kamu. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum pernah mengalami itu? Sampai dalam ayat itu oleh Allah diingatkan, seorang Rasul saja sampai menjerit kepada Allah, mata nasrullah. Kapan ini pertolongan Allah, saking beratnya. Tapi ada yang kita lupa, Bapak Ibu sekalian, ujian apa itu? Bukan ujian penyakit itu. Al-ba'sa itu penyakit, sakit, tapi itu akibat. Ya. Al-ba'sa itulah kesulitan hidup, tapi itu akibat. Ad-dharra itu penyakit, tapi itu akibat. Al-juljul itu penyakit, akibat apa? Akibat mempertahankan keimanan. Jadi pada satu saat disebut ujian itu ketika seseorang harus memilih. Kalau saya beriman, saya akan sengsara hidup. Tapi kalau saya tidak akan sengsara hidup, gampang tinggal menjual keimanan. Itu ujian namanya. Jadi ujiannya bukan ujian massal. Bisa jadi ujian perseorangan. Ujian kepada siapapun yang ketika ditantang keimanannya. Mau pilih tauhid atau mau pilih kaya misalnya ya. Memilih tauhid tidak kaya dalam ancaman. Nah, dia pilih tauhid berarti dia lulus ujian-ujian itu. Sampai al-juljil itu apa? Al-juljil ketegangan, saking tegang-tegangnya orang mempertahankan keimanan sampai harus sok. Bisa dia bebas, bisa dengan cara apa? Memilih melepaskan keimanan. Ujian itu ada sehari-hari. Kenapa? Karena ujian itu datangnya dari mana? Dari orang-orang kufur, dari orang kafir. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah ujian yang datang dari orang-orang kafir, mengganggu orang-orang, itu ujian yang sebenarnya. Bahwa kemudian muncul kelaparan, sakit, ajul, itu akibatnya. Sanes laparna. Betul, wabah ini adalah ujian, tapi ujian apa? Bukan ujian wabahnya, bukan ujian sengsara nggak bisa makannya, bukan ujian tidak bisa beraktivitasnya. Ujian bahwa dengan ini orang bisa lepas keimanan, baik dengan dipaksa ataupun dengan sengaja. Ujian seperti itulah yang dimaksud dengan al-bala dalam pandangan Al-Quran. Makanya muncul pernyataannya am hasibtum an tadkhulul jannah, hubungannya dengan surga. Apakah kau mengira kau akan masuk surga? Berarti ujiannya adalah ujian penghalang surga. Ujian penghalang surga. Dengan apa penghalang surga? Ya banyak ya. Dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan apapun. Wah, dengan dihalanginya dakwah segala macam, itu ujian yang sebenarnya, karena itu adalah menghalangi orang untuk masuk surga.